seandainya Pep Guardiola datang lebih cepat ke Premier League, mungkin Sir Alex lebih cepat lagi pensiun. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri. Dan untuk guest episode kali ini kita kedatangan sekali lagi ini komentator mantan wartawan bola yang sudah inilah ya tidak asing lagi untuk para penggemar sepak bola di Indonesia. Bung Wesley Hutagalung. Apa kabar, Bung? Baik, Dri. Ketemu lagi kita. Ya, ketemu lagi. Sekarang Bung Wesley lagi aktif-aktifnya nge-YouTube. Ya, YouTube-nya udah monetize nih ngomong-ngomong. Iseng, nggak ada kerjaan, ngoceh. Sesuatu yang gue sesali ternyata itu 10 tahun lalu bini gue suruh bikin, gue nggak mau. Hmm. Ketemu banyak orang ternyata enak kan, ketemu orang bikin konten, ketemu orang bikin konten. Iya, iya Kalau nggak ngobrol. pandemi lebih enak lagi. Iya. Ya, bisa bisa setiap hari ketemu orang. Hmm, hmm. Tapi inilah Bung, harusnya ya biarpun mungkin baru mulai, harusnya dengan ya kemampuan Bung Wesley juga untuk menginterview orang, juga kenalan segala macam itu harusnya channel juga cepat berkembang lah. Ya, moga-moga. Iya. Promosinya terus. Hmm. Yang penting mah rajin Suruh konten. pasang billboard nggak di Senayan gitu. Oh, tuh boleh tuh kayak kemarin Raditya Dika yang minta maaf tuh, saya minta maaf. Nggak taunya iklan ujung-ujungnya. Now is all about content, drama, yang namanya apa-apa itu lagi-lagi all about konten. Ini Iya. dunia dunia digital disebut konten sih. Benar, 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 benar. Nah, kalau kita ngundang Bung Wesley, of course nggak jauh-jauh kita ngobrolinnya soal bola. Nah, yang Eksak. kita bahas di sini adalah ya sebenarnya juga inilah ya salah satu sumber AdSense kita, Manchester United. Apapun berbau MU is about ini ya viewer ya. Iya, Viewsnya tinggi ya. iya, viewsnya tinggi dan juga is all about money. Tapi yang menarik gini, Bung, kan waktu terakhir kali kita podcast bareng ya, kan kita bahas pas lagi Cristiano Ronaldo di detik-detik terakhir window transfer join MU tuh. Nah, ada yang gue inget banget Bung Wesley bilang, apakah Cristiano Ronaldo ini justru malah menjadi backfire ke Ole? Karena kan Ole sebenarnya nggak ada planning tuh bikin formasi strategi ada CR7 di situ kan. Tapi tiba-tiba Ya. CR7 datang, ya Bung Wesley juga bilang, apakah akan berantakan semuanya yang dia udah planning dari awal dan ternyata ya, kalau kita lihat CR7 ini mungkin awal-awal ngegolin, tapi jadi beban buat Ole dan akhirnya Ole dipecat dan itu jadi kenyataan kan. Nah, itu gimana nih menurut Bung Wesley nih? Apakah benar sebenarnya kita lihat CR7 itu beban kah atau gimana sih? Iya, mungkin pemikiran kita melihat suatu hal ada enaknya Ronaldo datang, tapi nggak enaknya kalau lu nggak bisa memegang dia, Hmm. kalau si pelatih nggak bisa mengontrol ambisi para marketing, para sales, dan para fans, ya akhirnya jadi bumerang. Hmm. Dan perumpamaan gue belakangan ini, kedatangan Ronaldo tuh kayak durian runtuh gitu, Dri. Hmm. Tapi ke kepala Ole jatuhnya. Yang sialnya Dan Ole. karena Ole tidak menyiapkan strategi ada Ronaldo di dalam tiga Hmm. lini depannya itu kan Rashford dan Sancho maupun Greenwood, dan itu adalah masa depan MU dengan Hmm. permainan yang mungkin ya kita akui lah mungkin Ole sedikit miskin tactical gamenya, variasinya dibandingkan komparasinya kan Jurgen Klopp, Pep Guardiola, datang Hmm. Thomas Tuchel, Hmm. ya ketahuan Hmm. Olehnya memang nggak sevariasi itu. Hmm. Dan ya maaf ya Andri, kalau kita mau bedah sedikit, pelatih lulusan Premier League mana yang kaya tactical game? Itu belum ketemu. Hmm. Mau ngomong Iya. Steve Bruce, nangis juga kan gitu. Virsi benci banget sama Steve Bruce. Kan lu sekarang Frank Lampard Hmm. gitu. Yang kalau dia keluar, kalau misalkan Patrick Vieira Hmm. jebolan Premier League, tapi kan dia aslinya Prancis. Iya. Nah, itu agak beda. Tapi yang pemain yang memang besar di Premier League ya, dan Hmm. kemudian jadi pelatih. Nah, kalau kita mundur ke kelas 92 pun, mana yang jadi pelatih yang benar, yang baik? Hmm. Nah, itu yang
membuat kemudian kita bertanya-tanya, begitu datang Ronaldo, kebintangan Ronaldo sama kemampuan Ole ini sebanding nggak? Nah, ketika Zidane memegang Ronaldo, dia bisa ketok palanya, bocah, gue juara dunia, gue juara Piala Eropa, gue juara champion. Benar. Dan dimanapun gue bermain, gue adalah sinar, mau di Bordeaux, mau di Juve, mau di Real Madrid. Nah, Ronaldo, lu bersinar, iya, tapi komparasinya juara dunia ya. Gitu. Nah, kalau Ole mau bilang apa? Bocah, terus si Ronaldo jawab, apaan? Lu juara sama Norwegia, gitu, atau lu juara apa gitu? Gue super Lu sub berani, lu berani main di Itali, lu berani main di Spanyol. Nah, itu perumpamaan bodoh sih, Indri. Tapi intinya adalah kedatangan Ronaldo itu memang mengganggu secara kredibilitas pelatih. Karena ketika lu datangin Varane, lu datangin Sancho, yang klub lain nggak mau, cuman MU doang yang mau Sancho gitu dengan harga mahal. Cadangin lagi. Terus kedatangan Cristiano Ronaldo di detik terakhir yang harusnya dia ke City, tiba-tiba dia ke MU, itu kan permainan ini ya, konten digital. Kemudian orang bertanya, apalagi Ole yang lu butuhin? Udah datang semua. Nah ya akhirnya kita kembali kepada status sepak bola sekarang. Pengadilan adalah by result and result, bukan proses. Fans Arsenal beruntung, sekarang mereka masih percaya proses, ada Mikel Arteta. MU standarnya tiap tahun adalah juara. Arsenal mungkin sudah begitu keluar Arsene Wenger, ya sudahlah, ya kita mulai lagi gitu. Ya. Kalau MU kan nggak, begitu ganti sama Moyes, ganti Mourinho, mau ganti Van Gaal, otak mereka adalah juara. Benar. Tapi yang mengejutkan sebenarnya kalau kita lihat Manchester United sekarang ya, sejak Sir Alex itu cabut dari MU, penerus-penerusnya itu benar-benar ini ya, nggak sama sekali nggak bisa, gue bisa bilang gimana ya, mungkin Sir Alex punya pondasi, dia punya legacy yang ditinggalkan di MU lah, itu yang ya kita nggak bisa memungkiri lah ya dengan prestasi dia sampai MU menjadi sekarang tim dengan juara Premier League terbanyak. Dan sebenarnya kan kalau kita ini ya, kalau mungkin kita dari kacamata orang awam ya, kita ngelihat harusnya kan pelatih-pelatih ini nih harusnya bisa menerusin legasinya Sir Alex nih. Karena kan Sir Alex pun meninggalkan komposisi pemain pun sebenarnya waktu itu ketika dari dia ke Moyes pun ya nggak berubah jauh kan sebenarnya kan. Tapi ternyata para pelatih ini nggak ini ya, nggak bisa nerusin ya. Mereka tuh benar-benar yang nggak tahu harus ngapain akhirnya. Even sekelas Van Gaal dan Mourinho pun berantakan. Gak mudah menggantikan posisi orang yang lebih dari 25 tahun memegang klub dan kemudian melahirkan pemain-pemain yang istilahnya orang bilang, oh ini DNA-nya MU, ini era-era Sir Alex tuh lahirlah DNA-nya. Ya kemudian orang lain mengganti kan DNA-nya belum tentu dapat. Dan lagi pembandingnya selalu gue bilang begini, pembandingnya ketika Sir Alex berjaya, siapa sih pelatih pesaingnya dia selain Arsene Wenger? Paling Iya kan? paling Wenger, Mourinho paling kan setelah Mourinho muncul di Premier League kan. Ya, era Mourinho kan era-era akhir periodenya Sir Alex. Tapi sekarang ketika datang Pep, ya kan, datang kemarin dulu Ancelotti, Conte, siapa lagi pelatih-pelatih asing dari luar Britania Raya, kita ngomong Britania Raya, ya itu kan juga membuat persaingan semakin padat. Kemudian pada saat Sir Alex berjaya, investornya berbeda nih, tuntutannya berbeda, dunia pengelolaan konten, pengelolaan latihan, dunia orang membaca detail pertandingan itu jauh berbeda. Jadi komparasinya kasihan kalau dibayangkan kalau usia Sir Alex masih jaya disuruh pegang MU sekarang sama, nggak akan bisa ngomong hasilnya, Sir Alex nggak bisa. Kenapa? Zamannya berbeda. Kasihan kalau kita hanya melihat komparasi apple to apple dengan fase yang sama. Ya dulu handphone zaman Sir Alex nggak begini.
Hmm. ya kan? Hmm. Kecanggihan teknologi nggak begini. Sekarang setiap langkah detik kita aja kita bisa ukur. Hmm. Bahkan waktu tahun berapa ya? Setelah Piala Dunia Amerika di Amerika Serikat, Piala Hmm. Dunia Hmm. 94, Hmm. itu kan mereka membuat yang namanya teknologi apa namanya statistik itu mereka tahu tuh. Misalkan Roberto Carlos pada era itu ya, sorry Hmm. gue ngomongnya agak lama. Hmm. Roberto Carlos itu akan sering melepas bola di titik mana. Mereka bagi lapangan itu ada bagi kotak-kotak kan. Ada yang Hmm. bagi berapa belas, ada yang bagi Hmm. puluh, tergantung mereka mau melihat pergerakannya. Mereka sampai tahu. Jadi ketika melawan tim yang ada Roberto Carlos, itu Hmm. gelandang kanan sama bek kanannya tim mereka tahu Roberto Carlos akan sering melepaskan umpan di titik ini di kotak sekian. Hmm. Jangan biarkan dia masuk, potong dulu. Nah, kecanggihan itu kan berkembang terus. Hmm. Kayak sekarang Mourinho dengan kecanggihannya waktu itu, Pep Guardiola dengan detailnya seperti sekarang, Jurgen Klopp. Jadi siapapun yang gantiin Sir Alex, kalau semua orang melihat masa lalu, ya akan selamanya dia terjebak di masa lalu. Ih, berarti ini dong. Fase dulu Liverpool sering dikata-katain sebagai klub sejarah, akhirnya jadi pindah ke MU nih sekarang. Bisa jadi kalau MU-nya juga tidak belajar dari Liverpool yang besar sejarah. Sejarah masa lalu itu nggak bisa Hmm. diulang. Hmm. Hmm. Jadi ada orang bijak kan bilang gini, jangan berusaha mengulangi kejayaan masa lalu, tapi bangunlah kejayaan masa depan. Hmm. Jadi kalau kita bilang, oh kita mengulangi kejayaan masa Sir Alex, ya beda. Kualitas bola sepaknya ya beda. Hmm. Iya, benar sih, benar-benar. Dan sebenarnya kalau kita ini ya mencoba memperhatikan lebih lagi ya pas zaman-zaman terakhir Sir Alex udah menjelang pensiun pun sebenarnya MU setelah ditinggal Ronaldo pun dibilang mainnya bagus-bagus banget juga nggak terlalu ya. Gue malah ingat banget pas musim 2010-2011 mereka juara Premier League tuh sebenarnya ya gue bisa bilang ya sebenarnya itu ugly win ya ketika mereka bisa juara Premier League di musim 2010-2011 tuh ya juara tapi ya mainnya begitu. Ya sama kayak musim lalu, Dri. Hmm. Apa lu pikir MU peringkat 2 karena kehebatan Oleh? Hmm. Iya sih. Apa Leicester juara 2013 itu karena Leicester memang benar-benar bagus? Pasti ada elemen pendukung MU bisa peringkat 2 ketika Liverpool istilahnya terkapar dengan lini belakangnya yang hancur. Hmm. Musim Hmm. lalu cedera semua kan? Hmm. Benar. MU bisa peringkat 2 ketika Chelsea juga mengalami perombakan manajemen. Hmm. Pelatih ganti dari Frank Lampard. Jadi nggak bisa Hmm. melihat keberhasilan satu tim tidak dipengaruhi oleh situasi di lingkungannya. Hmm. MU peringkat 2 musim lalu dipengaruhi oleh kondisi lawan-lawannya. Hmm. Mau juara ugly win juga ya karena lawan-lawannya juga dalam kondisi mungkin tidak seperforma terbaik mereka. Hmm. Benar, benar, benar. Ya, dan kalau yang gue lihat juga sebenarnya nih gini. Kalau kita lihat MU dulu nih, kalau kita mau bahas MU sebentar lagi nih di fase masa lalu ya. Kan boleh dibilang ada dua tim, the best timnya lah ya, pas lagi mereka treble winner dengan Beckham, Giggs, dan kawan-kawan, tim 99 itu, dan timnya Ronaldo, Rooney, Tevez yang menang Liga Champions 2007-2008, itu gue bisa bilang adalah dua the best timnya yang pernah ada dipegang sama Sir Alex lah. Tapi kan kita lihat ya kalau sebenarnya Sir Alex ini kan juga bukan tipikal pelatih yang ini ya. Kalau kita ngomong Pep Guardiola itu kan dia udah punya pakem nih. Pokoknya mau gue kayak gimana pun gue main bakal kayak begini. Sedangkan kalau Sir Alex itu kan lebih ini ya, lebih adaptif ya. Kita lihat kan pas lagi treble 99 tuh timnya mainnya dengan gaya yang ya gue bisa bilang sebenarnya gayanya masih British banget kan 4-4-2 dengan ngandelin crossing-crossing dari sayap Beckham dan Giggs. Lalu pas lagi juara Champion 2007-2008 itu kan gaya mainnya juga udah beda banget. Lebih ke 4-3-3 sebenarnya kan. Tiga trio depannya. Ronaldo, Tevez, sama Rooney itu kan mainnya lebih fluid tuh. Mau lihat Sir Alex yang Hmm. benar ketika ujian lihat Liga Champions 2009 Hmm. lawan Barcelona. Hmm. Hmm.
Asli kan? Hmm. Gue nonton dan gue berharap kebesaran Sir Alex dengan MU itu bisa memberikan perlawanan bagi Barcelona. Hmm. Ya, dan gue kecewa luar biasa. Gue bukan bilang gue pendukung MU dan gue berharap MU menang di situ. Hmm. No, tapi gue pingin lihat pertandingan final Liga Champion. Dua tim besar, meskipun satu baru bisa dibilang baru bangkit bersama Pep Guardiolanya ya, gitu ya. Hmm. Barcelona Hmm. kembali setelah sempat terpuruk. Hmm. Dan kemudian ini tim yang berjaya di Inggris, tapi di Eropa masih mencari timing lah gitu Hmm. ya. Hmm. Sekarang baru 3 gelar kan Liga Champion MU. Hmm. Hmm. Nah, gue pingin lihat itu. Dan tactical game Sir Alex, maaf, Hmm. nggak sebanding sama apa yang diberikan Pep Guardiola. Iya, benar. Nah, itu baru yang gue bilang, seandainya Pep Guardiola datang lebih cepat ke Premier League, Hmm. mungkin Sir Alex lebih cepat lagi pensiun. Bisa jadi. Iya Bener, kan? bener, bener. Sir Alex pensiun di masa dia belum mengalami decline yang parah kan, Hmm. 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 penurunannya. Nah, kalau Pep Guardiola datang lebih cepat, Klopp datang lebih cepat, atau Conte kemarin datang lebih cepat ke Chelsea, Hmm. Ancelotti datang lebih cepat, misalkan siapa lagi datang lebih cepat, Hmm. Sir Alex lebih cepat lagi pensiun. Ini ya Bung, kalau penggemar MU denger nih, ini bakal marah-marah nih, apalagi kalau yang ini pendukungnya Sir Alex nih. Kalau berdasarkan fanatik buta akan Hmm. begitu ngomongnya. Iya. Tapi kalau kita melihat, ya jangan 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 juga nggak melihat sisi lain kan. Hmm. Karena nggak, kalau gue melihat Sir Alex itu orang yang ingin bertahta pada fase yang dia tahu dia mampu, dan dia keturun pada fase yang dia tahu gue akan habis nih, dia akan turun. Hmm. Dia tidak mau seperti orang yang dihakimi. Hmm. Hmm. Ya, dia bangun 20-an tahun Hmm. MU, sama kayak Wenger membangun merombak Arsenal, tim pemabok ini jadi tim sepak bola beneran. Hmm. Dia juga pasti ingin turun dengan eh, legitimasinya dikenang sebagai pelatih yang elegan sejarah. Hmm. 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 Orang akan ingat Wenger merombak Arsenal. Orang akan ingat Sir Alex membangun MU dan membentuk DNA-nya. Hmm. Kalau misalkan Sir Alex bertahan dan kemudian dia kalah-kalah terus dalam beberapa musim terakhir baru pensiun, Hmm. bisa jadi dari lovers jadi haters loh. Iya, benar. Dan Sir Mending Alex bukan orang yang mau begitu. mending mundur ketika lagi masa jaya. Jadi sebenarnya keputusan dia pensiun pas lagi MU terakhir kali juara di 2012 Ya. 2013 itu keputusan yang tepat ya berarti buat Sir Alex. Oh, gue menghormati sekali Hmm. keputusan orang yang mau mundur, meninggalkan kejayaannya yang dia bangun bertahun-tahun. Kenapa? Dia akan dikenang sebagai orang yang membesarkan MU. Hasilnya lihat, setiap pelatih MU setelah Sir Alex selalu dibandingkan. Ya, Hmm. kita memulai dengan pembandingan Sir Alex kan. Hmm. Kenapa Sir Alex kita ingat dengan memori kita adalah orang besar yang membangun takhta kejayaan MU. Hmm. Nah, dan dia turun ketika orang masih ingatannya adalah Sir Alex. Kita memuja Sir Alex. Dan Hmm. dia tahu ketika dia masih dalam posisi dipuja, dia turun. Hmm. Coba kalau kayak Mourinho. Sekarang orang ingat nggak Mourinho prestasi dia bersama Chelsea? Orang akan bagi dua kan, yang membawa Chelsea berprestasi setelah sekian lama, atau yang bikin parah situasi di Chelsea atau di Hmm. Spurs. Siapa Hmm. yang akan mengenang Mourinho sebagai salah satu manajer spesial di Spurs, di Tottenham Hotspur? Mungkin nggak. Hmm. Gue nggak yakin. Benar sih. Benar-benar. Sekarang malah Mourinho selalu ini ya sering dijulukin ini orang taktiknya udah usang malah. Nah, itu juga kenapa? Karena dia tidak meninggalkan legitimasinya yang dalam kondisi yang dari puncak. Gue yakin kalau gue lihat Pep Guardiola pun akan meninggalkan City ketika dalam kondisi City tidak tidak terpuruk. Dia akan tinggal di City. Hmm. Dan Hmm. orang akan ingat City Pep Guardiola. Hmm. Iya, 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 iya. Ini
ini menariknya juga begini sih. Gua nggak tahu ya kalau misalnya Sir Alex mungkin masih juga megang tim MU seperti sekarang ya dengan kondisi tim manajemen yang udah berbeda jauh ya di ketika dia terakhir kali megang 2012 2013. Sekarang kan pemiliknya udah bukan yang dulu lagi. Dulu kan dia, correct me ya if I'm wrong, kalau nggak salah kan pas zamannya masih Martin Edwards ya kan, Ya, sempat ke David Gill, Peter Kenyon ya kan, ya masih orang-orang yang mungkin dia lebih orang sepak bola familiar, itu. ya orang-orang sepak bola semua. Sedangkan sekarang Iya. Sekarang Glazer kan perbankan. iya, Glazer itu kan ya itulah orang Bisnis. bisnismen banget kan. Dan ya gue nggak tahu sih sekarang Mourinho pun sempat bilang kan MU itu secara internalnya itu ancur-ancuran gitu. Dan ya gue pun juga nggak bisa ngapa-ngapain banyak kan. Sebenarnya dia waktu pas lagi masih ngelatih MU pun minta ini pun nggak dikasih akhirnya kan. Dan dia sempat protes kan ketika gue cabut, pemain-pemain yang gue mau baru pada datang. Manajemennya juga sebenarnya rusak banget kalau di MU sekarang kan. Ya, bayangkan kalau Thomas Tuchel yang pindah ke MU, berantem itu. Hmm. Ya, Nah, di PSG aja dia nggak mau, dia teratur. iya, bener. Nah, Ralf Rangnick ini nih yang sekarang menjadi interim head coach-nya MU ya sampai akhir musim nih. Sip. Menurut lu nih ini gimana Bung Wesley? Karena dia katanya digadang-gadang akan menaruh fondasi baru di MU, filosofi baru di MU dengan ya kan dia dikenal sebagai inilah bapaknya gegen pressing lah ya. Katanya Thomas Hmm. Tuchel, Jurgen Klopp pun belajarnya pun dari dia. Tapi apakah bisa gegen pressing ini masuk ke MU sebegitu cepatnya kah? Karena ya balik lagi kan MU menuntut prestasi. Nggak akan semudah itu sih. Kalau materi yang dia miliki gini, Hmm, kalau kita mau bikin gado-gado, hmm, kita punya bumbu kacangnya nih, Dri. hmm, Tapi sayurnya nggak pas untuk gado-gado. Kan kita menyesuaikan diri dong. hmm, Jangan bikin gado-gado kalau gitu. hmm, Gitu. hmm, Bikin sayur asam atau biar apa gitu kan. hmm, hmm, Kita menyesuaikan diri. Nah, ketika Rangnick datang, itu sama seperti ketika, ya maaf ya, Sintayong datang ke Indonesia. Nggak mungkin lu hmm, bawa gaya bermain Korea ke Indonesia. Mati aja kita. hmm, 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 Tengah malam masih makan nasi goreng, lalu suruh main bola ala Korea. Nggak bisa. hmm, Nah, lalu kita pertanyaannya, apakah Rangnick dengan gegenpressingnya pernah menjuarai liga? enggak sih, Enggak. enggak pernah sih. Iya. Hmm, Sama komparasinya gue selalu membandingkan Marcelo Bielsa. Bielsa adalah gurunya Pep Guardiola. hmm, Nah, Bielsa nggak ketemu tim yang bagus saja. Kok gue bilang nih, kalau seandainya Bielsa dikasih menangani MU, lebih cocok. Dia punya hmm, materi, punya duit. hmm, Nah, dia disuruh menangani Leeds. hmm, Kekayaan materi, tactical game yang dimiliki, itu sulit dimainkan sama anak di Leeds United. iya, hmm, Nah, sama kayak Pep Guardiola. Suruh Pep Guardiola pegang tim papan bawah mediocre. Nggak mau dia. Kenapa? Kemampuan gue, bumbu kacang gue itu harus diikuti oleh sayur-sayuran yang cocok buat gado-gado. hmm, Tactical game-nya si Rangnick, ini game pressing yang istilahnya nggak ada satupun mata rantai yang kalau kita tarik, dia diem. hmm, Itu hmm, perumpamaan bagi gue, game pressing begitu. Dri. hmm, Kalau rantai nih, itu hmm, kita tarik satu. Yang lain kan ikut semua ketarik. hmm, Jadi kalau game pressing, ketika lu kehilangan bola, nggak ada cerita. Yang lain nggak ikutan bermain dalam perannya. Ada yang ngejar, ada yang nutup, ada apa, semua ikut. hmm. Kan latihannya kan 8 detik mereka boleh Iya, kehilangan bola. iya, iya, iya. Itu yang lagi sedang digembar-gemborkan sama media juga tuh. Pokoknya Ya, kalau lu lihat aja Ronaldo suruh main begitu. 36 tahun loh. iya, bener sih. Dan gini ya, kalau kita lihat mungkin contoh paling gampang yang kita udah sering lihat lah ya di Liverpool lah yang mempraktekkan gegen pressing itu kan kelihatan banget kan. Kalau kita lihat kan Liverpool itu kan bermainnya misalnya kehilangan bola nih, nomor 9-nya langsung ini kan yang orang pertama yang akan melakukan pressing kan di ini ya Ya, di lini belakangnya lawan ya, which is itu Roberto Firmino. Nah, kalau di MU kan nomor 9-nya kan sekarang number ini ya player number 9-nya role number 9 kan Ronaldo ya. Nah, Ronaldo mau apa ya? Disuruh pressing begitu.
Kalau dia kehilangan bola dan dia kejar, itu karena dia kesel. Dia Iya. akan kejar. Pernah lihat nggak? Dia Iya, ngejar iya, iya. lawan karena dia kesel. Menurut gue itu bukan karakter tactical game yang dia mainkan oleh Ronaldo, karena dia kesel aja. Sial nih orang, dia kejar gitu. Tapi kalau dalam game pressing nggak boleh karena kesel, tapi karena sudah sistematis bermainnya begitu. Dan kalau lu berharap Ronaldo 36 tahun main begitu, itu bukan karakter Ronaldo kan. Kita nggak mungkin maksain. Lu nggak tahu, masih ingat Romario nggak? Romario Faria. Romario Romario. pernah main di Brazil kan. Uh-huh. Suruh Romario mengejar lawan sampai garis tengah. Gak bakal mau. Romario itu kan dikenal sebagai striker yang males ya. Tapi memang kalau lu kasih dia bola, ya jaminan gol itu tinggi. Tapi kalau lu disuruh kayak begitu-begitu, dia nggak bakal mau dia. Nah, dengan karakter sistem permainan Brazil seperti itu, Ndri, apa lu yakin Brazil bakal juara dunia? Karena mereka masih menganggap talenta mereka dan terbaik, dan mereka bermain dengan gaya bermain mereka seperti dulu. Masih ada Romario, Rivaldo, Bebeto, Ronaldo Nazario. Mereka masih melihat itu kejayaan masa lalu mereka itu masih cocok buat sekarang. Nah, kalau itu kita bandingkan ke MU dengan gaya bermain MU seperti dulu, terus ada Ronaldo, terus diubah tiba-tiba main game pressing, gak yakin gue Romario atau Rivaldo atau Bebeto dengan gaya bermain mereka dan mereka berhasil zamannya dulu disuruh main dengan gaya game pressing. Jurgen Klopp butuh berapa tahun untuk membuat Liverpool ngerti gaya bermain game pressing. Bener. Awal-awal dia ngasih juga kacau balau kan sebenarnya. Nah, dan di Liverpool ada nggak pemain bintang superstar? Lebih tepatnya Jurgen Klopp itu create superstar Muhammad Salah kan. Salah datang kan bukan di awal sih dia memainkan game pressing. Salah main dulu gaya lu. Nah, baru pelan-pelan dia mulai bermain game pressing. Tapi kalau kayak sekarang datang di tengah kompetisi, ya apa sepak bola sekarang sebagai apa ya penghakiman di dunia ini, apalagi dunia digital ini yang tiap hari dihakimi, lu punya waktu untuk bersabar. Apakah sepak bola masih memiliki waktu untuk bersabar? Ketika City juara terus, nanti Liverpool juara, fans MU bilang tenang, sabar, kita masih punya waktu. Kalau mereka punya waktu, lihat Arsenal, 5 tahun lagi Arsenal jadi kalau masih sama Arteta begini ya, jadi itu. Tapi Arsenal ya, MU punya nggak kata-kata sabar? Iya. Ya kalau kemarin Ole pun juga akhirnya kepecah belah kan, kepecah dua. Ada yang memang kita harus bersabar ya. Balik lagi, mereka mengingat sejarah dulu di mana Sir Alex juga dikasih kesempatan berapa tahun gitu kan. Ya tapi kan akhirnya balik lagi, dia udah beda zaman kan, udah nggak seperti dulu lagi masalahnya. Dan lagi gini, Bung Imus ya, kalau misalnya kita lihat game pressing itu kan bermain zone press kan butuh stamina tinggi karena semua pemain itu harus bergerak terus, dan kita lihat kan secara linian itu high press banget kan, mereka kan naik kan ini banget kan ke tengah banget, terutama garis pertahanan mereka maju. Iya. Liverpool kan punya Virgil van Dijk ya, yang secara kontrol bola pun bagus, visinya bagus, dan juga kalau jaga orang juga tenang gitu kan. Nah MU kalau disuruh main kayak begitu, kan ada pemain back termahal di situ. Iya, tapi masalahnya kalau yang gue lihat, apakah Harry Maguire atau mungkin Rafael Varane gitu ya? Kita ngomongin Harry Maguire lah, kapten ya. Bisa apa Harry Maguire main kayak gitu? Harry Maguire aja kalau kita lihat dia bawa bola dribble gitu aja, gue kadang-kadang suka ini kok gemes sendiri, takut bolanya hilang. Gue yakin Harry Maguire bisa. Oh ya? Selama dilatih orang yang tepat. Kalau menurut gue, Harry Maguire sendiri bingung dengan gaya bermain yang dimainkan di oleh Gunnar. Lalu datang Rafael Varane yang ini kan gelas kaca kakinya, gampang cedera, di Real Madrid gampang cedera. Ya lu beli gitu. Terus ucapan Ole yang dia bilang dia menyesal menyetujui perpanjangan kontrak Eric Bailly. Itu kan menimbulkan
atmosfer psikologi yang nggak nyaman di belakang. Nah, sebagai kapten, beban Harry Maguire itu berat. Sudah tactical game Ole yang dibilang miskin, terus dia dipaksakan bermain. Ingat ketika lawan Leicester, dia dipaksakan bermain, baru ketemu cedera. Dan setiap kesalahan dan kebobolan MU sekarang, yang jadi sorotan adalah Harry Maguire. Padahal kan kondisinya nggak full. Lu, come on lah. Apa lu pikir Aaron Bissaka bisa dianggap setara dengan kiri kanannya Liverpool? Jauh lah. Nah, kan kasihan si Harry Maguire dihakimi untuk komparasi. Oh, Van Dijk, iya Van Dijk lihat di kiri siapa, di kanan siapa, lihat gaya bermainnya, lihat gelandang tengahnya Liverpool. Nggak, meskipun kalau menurut gua tidak setenar kalau kita lihat gelandang-gelandang tengah lain, tapi gelandang tengah Liverpool gelandang tengah yang berperan dalam permainan perubahan taktikal game menyerang dan bertahan. Si gelandang tengah MU, come lah, lu percaya Fred bisa memainkan peran Hendo, Paul Pogba dengan masalahnya, McTominay menurut gue bisa diberi kepercayaan, tapi lagi-lagi pelatihnya bisa megang orang ini apa enggak gitu. Gue malah ngeliat daripada mainin Pogba, Mas, mungkin kalau mau main gegen pressing mungkin masih lebih cocok Donny van de Beek kali ini. Ya, buat apa dibeli 35 juta tapi nggak dikasih kesempatan bermain? Pogba lu suruh gegen pressing, mendingan lu jual Januari selagi masih ada harganya. Iya sih, benar. Tapi ini ya menarik kayak gini. Tadi kan kita juga sempat menyinggung tentang City ya. Ternyata kalau kita compare antara MU dan City, City ini jauh lebih punya filosofi, jauh lebih punya, ya mungkin kalau tadi kita ngomong juga tentang kesabaran untuk berproses, City ini malah jauh lebih ini ya, lebih mau berproses ya untuk membangun semuanya sampai akhirnya mereka menciptakan sebuah style, sebuah gaya bermain, sebuah identitas. Kalau Manchester City ini kalau bermain bola ya kayak seperti yang sekarang ini ya. Lihat komparasi City MU, lihat manajemen di belakangnya. Begiristain dan kawan-kawan membangun tim dan kemudian membawa filosofi bermain. Itu penting. Style of play itu penting. Filosofi bermain itu penting. Karena mereka tahu mereka punya target begini. Itu filosofi bermain. Nah, MU filosofinya adalah kita pernah jaya bersama Sir Alex. Repot kan? Ingat ucapan Ole waktu dia diberi kontrak penetapan jadi ini ya, bukan lagi pelatih interim jadi pelatih tetap kan. Dia bilang dia mengembalikan DNA yang dibentuk oleh Sir Alex. Ya, lu mau membangun kejayaan masa lalu kan. Sementara DNA MU yang dibentuk oleh Sir Alex itu pemainnya bukan lagi yang bermain di era Ole. Gimana? Apa Tiki-Taka masih laku di Barcelona? Udah nggak laku. Apa Samba gaya bermain Brazil itu akan laku di Piala Dunia? Nggak akan laku lagi kalau mereka bermain ala Samba itu. Teknologi sudah mengubah gaya bermain sepak bola kan. Jerman mungkin lebih Samba dari orang Brazil kalau mau istilahnya bodoh-bodohan komparasinya apa? Mereka belajar. Iya. Ini gimana ya tapi tetap aja sih kalau menurut gua hal seperti ini ya kalau kita ngelihat perkembangan sepak bola ya kan ya kita tadi ngomong tentang gegen pressing ya. Sebenarnya gegen pressing ini kan kalau kita mau coba tarik garis ke belakang lagi kan ini sebenarnya yang kemarin juga gue sempat cari-cari di artikel-artikel luar ya. Ini kan kalau kita mau tarik garis ke belakang ini kan mungkin kita bisa lihat awalnya mungkin dari total footballnya Rinus Michels ya. Yang bersama Ajax sama timnas Belanda. Ya kalau mungkin yang belum pernah lihat total football pas lagi Belanda itu main dulu pas lagi tahun 70-an akhir itu kan gimana ya Bung maksudnya di YouTube ada sih gue pernah berapa kali lihat itu kayak orang tarkam mainnya. Jadi satu orang ini bisa benar-benar rame-rame bisa 5 orang 6 orang ngerubungin satu orang.
lihatnya jadi lucu kan. Tapi dengan segala pengembangan ke sini ya mungkin kita bisa lihat mungkin komparasi yang lainnya adalah pas zaman AC Milannya Arrigo Sacchi ya, itu kan juga mainin sebuah sepak bola sound press yang juga ketat banget tuh, sama juga tuh mirip tuh mainnya juga high press tinggi. Teman kan waktu itu di situ yang mainin juga backnya bagus-bagus ya, ada Baresi, ada Costa Curta yang juga jago mainin jebakan offside. Lalu juga akhirnya ke sini ada di era 90-an. Seingat gue dulu pun Arsene Wenger sebenarnya juga memainkan sound press yang juga ketat ya sebenarnya pas lagi zaman-zamannya 90-an awal-awal dia inilah baru sampai dia di Invisible Team ya. Ya, kalau gue tadi ingat ya, kalau lu nyebut misalkan Baresi, Hmm. misalkan Kota, kalau zaman dulu sudah ada sosial media, apakah mereka masih fokus nggak ya dengan gaya bermain mereka dan sistem mereka? Kenapa? Sebegitu mudahnya orang mempelajari gaya bermain. Ada video misalkan untuk menyoroti setiap satu orang pemain disoroti gerak itu kan dulu kan nggak begitu ya gitu. Dan sebegitu mudahnya orang mempelajari. Tadi kita ngomong plan apa total football. Total football kan berkembang jadi tiki taka kan di Barcelona. Karena Special John Cruyff itu membawa gaya bermain itu. Kalau kita ukur total football di Piala Dunia ya nggak juara juga kan. Orang nggak ingat total football pernah bawa Belanda juara dunia nggak? Enggak. 74, 78. Enggak. Nah, tapi orang akan diingat misalkan 94 Brazil jelek banget, tapi juara. Itu orang akan ingat juaranya, nggak ingat gaya bermainnya. Nah, gegenpressing ini pun kalau menurut gue, gegenpressing yang dulu dipelajari Thomas Tuchel, dipelajari Jurgen Klopp dari Rangnick, itu nggak sama lagi dengan yang sekarang. Pasti ada perubahan perkembangan sesuai dengan materi pemain, sesuai dengan teknologi, kemajuan teknologi, sesuai dengan jam bermain sepak bola yang makin membuat pemain itu cepat letih, gampang cedera. Ya mungkin zaman Rangnick nggak seketat itu bermain sepak bolanya. Oke lah dia bawa Schalke sempat cukup bagus ya bermain dengan eranya Raul sempat dia coba. Tapi kan tidak bisa disamakan lagi. Nggak bisa. Kita ngomong gegenpressing ala Rangnick dulu yang membuat Thomas Tuchel, wah begini tuh mainnya. Yang membuat Jurgen Klopp kagum, pasti pengembangannya beda. Itu sebabnya Tiki Taka dikembangkan di Barcelona dari total football. Nah bisa jadi di MU bukan gegenpressing yang seperti itu yang dimainkan karena sesuai dengan materi yang ada. Nah pasti gegenpressing plus-plus misalkan atau gegenpressing minus-minus disesuaikan dengan materi pemain karena masuk di tengah kompetisi loh. Dan kalaupun Januari mereka beli pemain kan nggak mungkin 11 pemain dibeli untuk kemudian jadi 11 pemain inti. Pasti ada penyesuaian. Nah kemarin gue yakin ketika melawan Chelsea, gue yakin yang ditelepon terus itu Rangnick dan susunannya pun dia coba istirahatkan Ronaldo, jangan dipaksain dari awal. Bisa jadi itu meskipun dia belum dapat visa kerja kan, tapi dia sudah bisa memberikan masukan-masukan kepada Carrick. Iya, benar. Dan mungkin kita juga masih harus bersabar ya karena kita recording hari ini pun Rangnick masih belum bisa nemenin MU pas lagi lawan Arsenal ya. Arsenal ya. Ya. Kita masih akan tapi kan bisa kasih masukan dong. Iya, benar. Ya tapi menarik sih kalau nanti kita lihat ternyata ini works ya di MU ya. Ya mungkin persaingan akan jauh lebih ketat lagi nih, nggak hanya cuma City, Liverpool dan Chelsea doang jadinya kan di Premier League. Kalau misalnya ini jalan. Lah, ini MU yang kita bicarain. Iya. MU loh ini bukan misalnya bukan kalau Spurs peringkat 4, peringkat 6 orang masih terima, Andri. Iya kan? Kalau MU peringkat 4, peringkat 6 nggak bisa, orang nggak bisa terima. Iya. Tapi menarik gini, kalau setelah pertaruhannya kan banyak. Iya, salah satunya juga ya duit. Kalau nggak lolos Liga Champions, duitnya bakal jauh berkurang. Nah, sponsornya, emang yang sponsor mau kalau MU di peringkat 8-10, gue mensponsor, gue ngasih duit lu sekian miliar misalnya gitu.
Tapi posisinya minimal 4 lah gitu. Iya, 3 lah. lolos Liga Champion. Hmm. Tapi siapa nih kalau nanti setelah Rangnick kelar kan, kalau Rangnick ini kan cuma sementara ya. Nanti musim depan nih siapa nih kira-kira yang menurut Bung West cocok sebenarnya jadi pelatihnya MU? Orang-orang bilang Erik ten Hag yang dari Ajax, Hmm. Zidane maunya di awal kompetisi kan, Zidane Hmm. maunya tidak di tengah jalan. Ada Hmm. Lopetegui yang disebut-sebut yang Spanyol. Gue melihat mereka butuh sosok yang membawa filosofi bermain. Hmm. Lupakan DNA-nya MU era Sir Alex. Karena kalau lu masih menganggap itu work untuk dipakai di sekarang, nggak cocok gaya Hmm. bermain yang dulu sama sekarang. Hmm. Gitu. Harus orang yang punya filosofi bermain. Ya kalau menurut gue pelatih dari Jerman saat ini layak dicoba. Hmm. 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 Zidane kalau menurut gue akan berat untuk melatih MU. Kenapa tuh? Ya Zidane bukan bagi gue Zidane bukan yang membenahi pecahan kaca kemudian merapatkan kembali. Kalau menurut gue Zidane bukan di situ. Zidane Hmm. tuh tinggal memoles yang sudah siap untuk dipakai. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. kalau mau ya pakai pelatih-pelatih kayak dari Jerman sekarang yang setelah mereka gagal total di 2004 kan mereka bergerak membangun filosofi sepak bola Jerman yang baru kan. Hmm. Hmm. Target mereka 2014 juara. 2004 gagal total di Euro, target mereka 2014 kejadian Hmm. Hmm. juara loh. Iya, Dan iya. lihat sekarang pelatih-pelatih Jerman mulai mulai menunjukkan kan filosofi bermain mereka ini dan itu bisa dipakai selama fans MU mau bersabar ya, selama investor MU mau bersabar. Kan ini butuh proses. Hmm. 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 Pochettino sering digadang-gadangkan tuh juga nggak ini, menurut Bung Wesley juga nggak Ya cocok ya. Pochettino salah satu pelatih yang punya filosofi bermain. Hmm. Tapi Waktu masalahnya itu siapa ya cocok yang nggak di MU? disebut-sebut punya filosofi? Mau berubah apa enggak? MU-nya jangan lagi melihat Sir Alex dan kemudian menaruh muka Sir Alex di pelatih baru MU siapapun. Repot. Hmm. Sir Alex, kenanglah Sir Alex dengan kejayaannya. Jangan Hmm. taruh lagi masa Sir Alex taruh di depan. Setiap pelatih MU akan tersandung ketika ada muka Sir Alex terus di tembok yang mereka harus bekerja dengan, oh Sir Alex dulu begini, Sir Alex begini. Ya akan selamanya terjatuh. Hmm. 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 Kan Pochettino. kayak filosofi filosofi mobil, Dre. Hmm. Kan kaca spion kita kan nggak lebih gede daripada kaca mobil depan kan. Iya, benar. Ya, kita bisa melihat sejarah MU sama Sir Alex, ya lihatlah melalui kaca spion. Hmm. Tapi melihat masa depan, itu kaca gede itu, yaitu masa depan kita. Ya kita melihat ke depan. Kecuali lu mau mundur terus, ya mundur ya pakai spion aja terus gitu. Tapi banyak yang bilang juga Pochettino nggak ini, nggak bisa pegang tim besar sebenarnya. Ya kita lihat sekarang di PSG lah. Ya, kan di PSG dia pegang pemain yang pernah juara, udah bisa dibilang udah kenyang dengan gelar juara, sementara Pochettino, lu punya gelar apa? Hmm. Yang 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 gue membandingkan Pochettino pindah ke MU, Zidane pindah ke PSG, udah Klopp tuh. Hmm. Iya. Kalau di PSG Zidane udah dapat semuanya ya, tinggal ya Oh, tinggal, tinggal jalanin doang. tim ini udah jadi. Hmm. Tinggal lu dengan kewibawanya dia, dengan kebesaran namanya dia suruh orang jalan terbalik juga orang jalan terbalik. Zidane gitu. Kalau Iya. Pochettino memerintah Messi, memerintah Hmm. Neymar, repot. Hmm. Ya jadi nasib MU bagaimana nih Bung Wesley? Menurut Bung Wesley, apakah Rangnick bisa bikin MU at least 4 besar lah di sini? Karena yang gue juga dengar Rangnick ini kan karakternya juga keras ya. Ketemu Ya, Cristiano Ronaldo juga yang orangnya juga keras, nggak mau kalah.
ya pilihannya adalah bisa jalan bareng atau nanti berantem juga di ini nih, di locker room seperti zamannya Mourinho, keras sama keras berantem yang ada. Kalau hasilnya apapun strategi Rangnick adalah kemenangan, Hmm. aman, nggak ada berantem. Tapi kalau hasilnya kalah, udah saling menyalahkan nantinya. Karena Rangnick pernah bilang kan, Ronaldo terlalu tua dan terlalu mahal. Hmm. Dengan gaji 510.000 pound per Hmm. minggu, Hmm. 7,9 miliar rupiah. Hmm. Gila ya, per minggu. Kontribusinya kan harusnya melebihi dari yang lain. Nah, Hmm. kalau misalkan gegenpressing itu meminta setiap orang membuat kopi 10 gelas per hari. Sementara kemarin-kemarin mereka bikin kopi 2 sampai 3 gelas sehari. Nah, Hmm. dengan gaji lu yang segitu, gue minta bikin 10 kopi sehari ya. Ya, itu kan kebijakan manajemen baru kan. Hmm. Lu hire Rangnick, ya Rangnick bilang, oke, gue mau, tapi setiap pemain bikin kopi 10 per hari. Wah, kemarin-kemarin cuma bikin 2 sampai 3. Enggak. Kalau lu mau gue 10 per hari. Oke, manajemen setujui. Semudah itu enggak. Karena Ronaldo adalah marketingnya MU. Nggak Hmm. mungkin Ronaldo akan terus-terus jadi cadangan Hmm. ketika Ronaldo kan magnet, mendatangkan sponsor, mendatangkan tiket, ya kan, kemudian mendatangkan perhatian. Hmm. Nah, strategi game pressing seperti apa yang cocok buat Ronaldo? Lagi-lagi gue bilang, game pressing yang dimainkan bersama Leipzig, bersama Schalke dulu, bersama tim-tim yang dipegang Ranić, itu tidak akan sama dengan game pressing yang akan diterapkan bersama MU. Hmm. Jadi pasti ada penyesuaian. Hmm. Atau malah mungkin ada kemungkinan juga mungkin Rangnick nggak akan jalanin gegen pressing malah karena ngelihat kondisi timnya seperti ini. Ya, bisa jadi dia akan datang, oh materi gue adalah ini yang cocok, ya dia menyesuaikan diri. Hmm. Jangan memaksakan eh, idealismenya, filosofi bermainnya dengan situasi yang tidak cocok untuk diterapkan. Ya kegagalan akan dua-duanya. Sama kayak Steven Gerrard dan Aston Villa. Bagi gue ini pemilihan yang berisiko buat keduanya. Buat Aston Villa dengan pelatih yang istilahnya belum kayak pengalaman dalam segi persaingan, karena di Scotland Rangers dan Celtic aja kan. Hmm. Meskipun Rangers bisa memutus 7 gelar Celtic beruntun. Hmm. Tapi pemilihan itu juga berisiko buat Gerrard. Kalau dia gagal total, orang lupa bahwa dia itu legendanya Liverpool. Iya. Kayak Lampard Nah, akhirnya kan. sama seperti, iya, makanya banyak fans Liverpool bilang, Gerrard melatih di luar aja, biar kami mengenangnya sebagai pemain Liverpool, legenda. Ketika dia datang dan kalah-kalah nantinya, ekspektasi orang kan, harapannya kan, oh pemain besar, dia akan mengembalikan kejayaan Hmm. Liverpool. Hmm. Nah itu loh, mengembalikan kejayaan itu yang menurut gue berbahaya. Rangnick akan membangun kejayaannya sendiri dengan Hmm. Hmm. gaya filosofi bermainnya dia sendiri. Hmm. Mungkin ini juga kali ya, ya menyebabkan sekarang ini tren mendatangkan mantan pemain, mantan bintang menjadi pelatih itu banyak dipakai sama beberapa tim ya di Eropa ya. Mereka pengen mengembalikan kejayaan seperti ketika pemain ini main nih. Nah, ketika jadi pelatih pengen juga ditransfer ke situ. Yang berhasil berapa selain Zidane di Iya, Madrid, Pirlo di Juventus gagal. hancur. Hmm. Iya, kalau lu ingat apa sejumlah pelatih nama besar, Brian Robson di Middlesbrough gagal. Hmm. Thierry Henry besar di Monaco, balik ke Monaco gagal. Hmm. Banyak pelatih-pelatih yang nggak bisa dibilang sukses sebagai eh, pemain, sukses juga sebagai pelatih. Susah. Gue nggak ingat selain Zidane siapa ya yang sukses kembali ke klub yang membesarkan dia dan kemudian sukses sebagai pelatih. Hmm. Ya, paling Orang Zidane. takut Milan. Hmm. Milan hati-hati dengan Shevchenko, kalau datang belum tentu Shevchenko sukses, nanti orang rusak tuh image-nya Shevchenko sebagai pemain besar Milan. Iya, Ya kan? bener, bener. Paling sekarang Tiba-tiba nih ya. Totti datang ke Roma, Hmm. rusak nanti Roma. Hmm. Paling so far sekarang nih yang kita bisa lihat yang memang punya ini ya, emang pelatih bagus, emang bisa kasih gelar ya paling kalau nggak Zidane ya Pep.
dulu Pep di Barcelona sama Zidane di Madrid ya. Xavi pun juga sekarang masih tanda tanya nih, ini bakal kayak gimana lihat Barcelona juga timnya rusak begitu. Nah, Xavi juga orang nggak boleh berharap Tiki Taka balik lagi. Hmm. Tiki Taka hidup, Xavi ada Iniesta, ada Messi, dia kan ada Hmm. Puyol, Hmm. ada Eto'o misalkan di depan gitu. Hmm. Ya nggak bisa. Kemudian Xavi datang, oh Tiki Taka hidup lagi. Ya bagi gue orang-orang seperti ini, apalagi fans di Indonesia, lu berarti miskin literasi. Nggak boleh berharap berharap Xavi dengan cepat itu mengembalikan atau menyembuhkan Barcelona, nggak bisa. Hmm. Barcelona kan ya masalahnya sebenarnya kan udah di manajemen ya, ini udah bukan hanya masalah di lapangan doang ini. Ini tim lagi sakit parah, nggak semudah itu mengobatinya. Hmm. Bener. Duitnya aja nggak ada, mau beli pemain aja Ya. mikir. Jangan Gimana? minjem, Yang ada minjem, bener. kalau mau minjem, Atau kalau nggak nyari minjem Sterling tuh. nyari gratisan, kalau nggak udah nyari yang ini, yang free transfer dah. Ya. Tapi apa cocok dengan gaya bermain yang diinginkan Xavi kan ada dua kepentingan nanti. Gaya bermain Xavi, mau Hmm. dia mau begini, Hmm. pemainnya dia cocok ini, pemain ini semua ada harganya. Hmm. Terus manajemen bilang yang ini aja deh yang gratisan. Dan Hmm. Xavi kan mikir ya nggak cocok sama gaya main gue. Tapi manajemen bilang yang kita punya ini. Nah kan harus ada penyesuaian. Hmm. Nah, fansnya juga harus menyesuaikan diri juga. Jangan kemudian menghakimi Xavi. Wah Xavi gagal. Tadinya wah Cristiano Ronaldo datang. Wah happy. Bawa posternya, bawa patungnya. Hmm. Bawa itunya kan. Hmm. Begitu MU mulai kalah-kalah. Ah Ronaldo ternyata ngurusak oleh tadi. Jadi nggak bisa mengembalikan Ronaldo datang. MU akan kembali ke zamannya dulu. Ya. Xavi datang. Barcelona Hmm. akan kembali ke zaman Barcelona dulu. Hmm. Kasihan lu jadi fans sepak bola begitu. Iya, bener. Gue aja sekarang ya, gue udah gak terlalu ngikutin Real Madrid lagi. Biarpun gue masih tetap suka Real Madrid, tapi ya sejak dipegang Ancelotti ya, dibilang mainnya indah lagi seperti zamannya mungkin Vicente del Bosque itu segala macam yang main Los Galacticos ya udah enggak lah, atau mungkin pas lagi dipegang sama Zidane mungkin juga udah enggak. Tapi ya kita lihat hasilnya dapet kan. Ya, sesuaikan lah. Lu Hmm. mau memainkan Benzema ala Zidane dengan Benzema ala Ancelotti, usianya kan berbeda. Iya. Meskipun gue salut banget sama Benzema sekarang. Hmm. Tubuhnya lebih fit. Wah, gerakannya lebih. Menurut gue lebih enak Benzema sekarang kalau gue Hmm. melihat Benzema sekarang dibandingkan Benzema yang kemarin ketika di Ronaldo. Hmm. Kalau di Ronaldo, dia kan kayaknya kan kesannya nggak terlalu, tubuhnya ya nggak terlalu fit kalau menurut Hmm. gue. Hmm. Dan gerakannya nggak seperti zaman dia di Lyon. Begitu Ronaldo nggak ada, musim lalu lihat Benzema, wah enak lihat Benzema, Hmm. badannya lebih fit kan, Iya. karena dia harus menggendong tim, nggak seperti dulu dia nemplok di Ronaldo. Hmm. Sekarang orang dia harus bawa Vinicius Junior untuk berkembang. Iya, benar. Dan berhasil ya kalau kita lihat so far Ta- sekarang ya. Tapi apakah gaya bermainnya sama? Ya nggak disesuaikan lagi, usianya Benzema juga nggak sama seperti zaman ada Ronaldo Hmm. di depan kan. Terus sekarang dia harus gendong Gareth Bale yang ada dan tiada di situ. Apa gunanya Gareth Bale di situ? Kalau nggak main golf, dia pergi ke ini, ke airport cuma buat beli koran yang pakai ada bahasa Di Inggris. koran bahasa Inggris. Itu doang sekarang Gareth Bale kerjaannya. Lo tau nggak gimana caranya Gareth Bale supaya bermain bagus di Madrid? Gimana? Ganti jersey Madrid jadi merah. Jersey-nya Wales. Dia berpikir, wah ini gue sama Wales itu. Susah lah ya, dia udah kehilangan motivasi main sih. Itu udah inilah ya, ibarat orang juga kalau disuruh kerja juga udah ya udah gue udah bodo amat, duit juga udah banyak. Nggak nyaman begitu. Udah gitu juga udah Gajinya nggak paling nyaman. gede loh di Madrid. Iya, udah inilah ya, udah nggak bakal bisa kemana-mana lah itu orang sih sebenarnya. Kan lucu ya, tiap Dua kali pemain Madrid paling gede loh. Eden Hazard, Gareth Bale. cedera Gaji semua, gede, kontribusinya nggak ada. oke. Kan di soalnya lucu ya, tiap kali kalau misalnya ada pertandingan internasional, dia sama Wales main tuh. Tapi pas pulang cedera, Sembuh. udah gitu aja. Cedera pas latihan, cedera hamstring. Iya.
Iya, habis pulang. Nanti kalau udah ada panggilan pertandingan internasional, hamstringnya sembuh. Iya, luar biasa lah itu Gareth Bale. Padahal dulu itu jago banget ya. Sekarang ya jadi kayak gitu. Ya, gue waktu dia datang ke Madrid, gue nggak suka sih. Nggak cocok lu main dengan Madrid dengan gaya lurus-lurus kan, mainkan speed kejutan, bola Hmm. kejut aja kan dia speed bump Hmm. kencang Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Untuk Hmm. Madrid yang harusnya main dengan belok-belok, lu berharap Gareth Bale main belok-belok sih nggak. Meskipun dia bisa dibilang pahlawan di 3 Liga Champions final kan dia ikut andil ya. Hmm. 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 Benar, benar, benar. Ya, tapi inilah ya. Dia udah happy sih seharusnya udah banyak duit ya kan udah dapat semuanya. Ya udah mau apa lagi? Ya, tunggu aja Hmm. setelah pensiun mereka jadi pelatih apa enggak orang-orang kayak gitu. Nah, itu dia. Gak tahu dah. Belum tentu berani jadi pelatih. Iya, beda banget sih. Even yang ya kalau kita mau coba mundur lagi ke ini ya, MU lagi ya, yang mantan pemain bintangnya Sir Alex pun nggak ada satupun yang ini kan. Tadi kayak Bung Wesley bilang, jadi pelatih pun nggak ada yang sukses. Yang ada pun juga lebih memilih jadi bisnismen kayak David Beckham. Lebih sukses dia jadi Ya, bisnismen dibandingin jadi gajinya lebih gede. iya dibanding Pep jadi pelatih. Guardiola gajinya 27 Hmm, juta pound. hmm, Pep Guardiola. hmm. Gaji pemainnya lebih tinggi dari Guardiola. Bebannya, Iya, kerjaannya itu lebih. di luar bonus plus plus ya, tapi kan gaji bersihnya 27. Lah Hmm, Beckham mungkin 20 juta pound hmm, gajinya per tahun. Pep hmm. Guardiola. Mungkin bagi Beckham 20 juta itu per bulan kalau bisnisnya dia. Iya. Ngapain gue jadi pelatih? Udah dihajar Hmm, capek bikin taktik, bikin latihan, bikin program, hmm. dihajar media massa, dihajar fans. Sementara dari bisnisnya Pep dapat 20 juta per tahun, gue 20 juta per bulan kata Beckham. Hmm, Passionnya kan dari situ. Kalau soal duit ya. hmm. Nah kalau dia passion, ya mungkin dia akan jadi pelatih. Tapi nggak ada pelatih Inggris yang sukses sampai sekarang, nggak ada. Iya, benar. Pelatih Inggris siapa sih yang terakhir kali ini bisa kasih prestasi? Paling ini ya. Ya Leeds United. Iya, Leeds United. Sir Bobby pun juga terakhir-terakhir juga nggak bisa ngasih Nggak apa-apa ada ya. yang juara Liga Inggris, nggak Iya. ada juara Hmm. Premier League. Hmm. Begitu masuk era Premier League, udah itu pelatih Scotland, Prancis, Italia, itu aja yang juara. Hmm. Spanyol. Portugal, ya suram lah ya. Ya tapi anyway, tetap menarik sih kita ngelihat gimana responnya MU nanti nih ketika Rangnick akhirnya udah mulai ngelatih. Kalau di podcast yang sebelumnya Bung Wesley meramalkan Ronaldo akan nyusahin Ole dan ternyata terbukti benar dan akhirnya Ole cabut. Kita lihat apakah Rangnick juga mengalami hal yang sama dengan segala macam tantangan yang ada di MU. Penantian kita dua, Andre. Hmm. Manajemen akan melihat ke kiri atau ke kanan dengan Hmm. situasi kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan menang-menang-menang. Hmm. Ketika MU terlempar dari 4 besar, Hmm. Ronaldo atau Rangnick yang akan jadi sasaran tembak. Hmm. Karena cuma dua itu yang jadi sasaran tembak. Hmm. Kalau kita baca-baca di media Inggris kan mereka kemudian mempertanyakan, benarkah Ole menyetujui kedatangan Ronaldo? Hmm. Ole mungkin nggak berani ngomong ya. Hmm. 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 Ronaldo kan teman main dia juga Iya. gitu. Hmm. Ya, kita lihat lagi lah ya gimana ya ini. Tapi kalau selama nggak ada perubahan dan MU ini kan udah ada 7 atau 8 pertandingan terakhir baru menang sekali ya. Sisanya di Premier League itu Lawan Spurs yang nggak lawan ada SOT. iya. 3-0 itu nggak ada SOT-nya loh Spurs. Iya, gila. Tapi ini ya, sebelum kita close nih ya, tapi yang lucu kan gini kan, ketika itu kan sebenarnya lagi ngincer Conte kan. Lagi ngincer Conte, Conte masih kosong. Nah, MU ngalahin Spurs, Spurs akhirnya pecat itu pelatihnya dan lagi langsung Conte masuk ke situ kan sebenarnya aduh ini gimana ya? Gue tetap lucu sih sebenarnya sama manajemen MU itu ya. Kelamaan sih. Ininya nggak pas. Itu juga Dan pasti. Conte, gue ngeliat gini, MU itu mau meng-hire manajer pelatih jangka panjang. Hmm. Conte maunya hanya 1,5 tahun, 2 tahun.
Di tim mana Conte sampai 3 tahun? Hmm. Jarang. Hmm. Dia 2 tahun cabut, 2 tahun cabut. Ini pelatih yang cepat-cepat pindah gitu loh, Dre. Hmm. Nah, gua membaca manajemen MU itu butuh pelatih kayak mereka menyiapkan kembali program jangka panjang. Mau nggak mau 4 tahun, 5 tahun lah kayak City bersama Pep. Kan 5 tahun, 6 tahun kelihatan gaya main City berubah bersama Pep. Hmm. Nah kalau sama Conte tahun 1,5 tahun pindah, 2 tahun pindah ya, lu ganti pelatih mulai lagi capek, Dri. Iya Gue sih. melihatnya itu MU Hmm. lagi nyari pelatih jangka panjang, bukan pelatih yang 2 tahun cabut. Hmm. Hmm. Ya Dan lihat Klopp hmm. bisa kan lama dapat. Nanti gue lihat nih, gue pengen lihat Arteta 5 tahun. Hmm. Arsenal masuk 4 besar lagi apa enggak dengan anak-anak muda ini? Kan rata-rata 23 kan, kalau Hmm. dipukul rata pemain mereka, Hmm. oke lah, Lacazette, Aubameyang. Tapi selebihnya kan 23, 24, Hmm. 21, 20. Jarak hampir di bawah 25 lah. Kecuali yang Lacazette, Aubameyang itu. Hmm. Selebihnya kan 20 di bawah 25. Lihat kalau ada kesabaran itu jangka panjang, gue yakin Arsenal jadi. Nah, MU nyari itu pelatih jangka panjang, bukan yang setahun 2 tahun. Hmm. Hmm. Jadi bukan karena, kalau menurut Bung West ini bukan karena manajemen MU juga yang rada-rada nih ya. Ya, gue nggak tahu kalau rada-rada, tapi insting gue mengatakan Conte ketika Conte hanya mau 1,5 tahun atau 2 tahun, MU Hmm. bilang ya capek lagi dong kita ntar ganti pelatih, ganti filosofi lagi. Saat ini tim yang kuat adalah tim yang punya filosofi bermain deh. Jadi Hmm. pemain datang mengikuti filosofi. Filosofinya udah dibangun sama si pelatih. Jangan sampai kemudian ganti pelatih, ganti filosofi lagi. Pemain sekarang capek, udah pertandingan banyak, mereka adaptasi lagi, ganti pelatih adaptasi lagi. Sementara pertandingan ini nggak nunggu filosofi itu jadi kan, Hmm. pertandingannya jalan terus, filosofinya ganti lagi. Hmm. Nggak Iya. semudah itu ganti filosofi di tengah padatnya kompetisi sekarang. Hmm. Benar, benar, benar. Belum lagi ngerombak semuanya. Ya sebenarnya kan ibarat ini kan, ibarat kalau kita kerja, kita ganti bos atau kita ganti tim ya semuanya harus ini lagi kan, kayak mulai lagi dari nol kan. Dan pasti bos baru punya jagoan baru, Hmm. pasti. Itu dia. Benar, Bisa benar. jadi pelatih baru sama Rangnick kaptennya bukan Maguire. Bisa jadi kan, dia harus punya orang yang dia pegang. Itu Hmm. bisa jadi. Hmm. Mungkin CR7 jadi kapten. Mendingan gitu apa misalnya sekalian bebannya Hmm. dikasih ke itu atau menghidupkan kembali Bruno yang redup. Bruno Fernandes, lu kapten, ayo hidup lagi kan, redup sekarang Bruno kan. Iya, benar. Bruno redup ketika Ronaldo masuk. Nah, dari Euro aja lu lihat kan, Iya. Euro Bruno nggak dapat tempat loh. Hmm. Benar, benar, benar. Ya, kita lihat lah ya gimana nanti. Pokoknya kalau misalnya masih belum ada perubahan ya kita masih tetap akan ya happy-happy lah, ngejelek-jelekin MU, ngata-ngatain MU di sosial media seperti biasa. Moga-moga ada perubahan gitu loh. Hmm. Oke, silakan beropini. Hmm. Jangan masuk ke opini orang tanpa literasi. Hmm. Itu membuat kita hanya sekedar bacot. Kalau mau beropini, silakan bikin opini sendiri. Hmm. Kalau mau masuk ke opini orang, masuklah dengan literasi, masuklah Hmm. dengan diskusi. Jangan dengan opini kalian masuk ke opini orang, paksain. Hmm. Orang ini harus ikut opini gua. Ya ngapain? Iya. Kayak oleh out, oleh stay. Gue Hmm. bingung fans MU. Di Indonesia ribut tuh, oleh out, Hmm. oleh stay. Hmm. Ya manajemennya aja masih percaya oleh, kenapa kita ribut? Iya. Emang suara kita bisa mempengaruhi itu. Oleh out, ya terus yang bayar kompensasi oleh out siapa? Hmm. Emang netizen. Bener. Pecat pelatih itu harus bayar kompensasi sih. Bener. Bener. Sama Oke deh. Mourinho-nya masih bayar. Iya, bener. Oke deh Bung Wesley, thank you banget buat ngobrol-ngobrol ya. Topik kalau ngomongin MU memang selalu topik panas, tidak pernah ada habis-habisnya karena ya, Iya. setiap kali kalau lihat MU main selalu aja ada meme baru, ada sebuah cerita baru.
Iya. Ya tapi gini ya, mungkin ini mungkin sebagai closing statement nih ya. Gue yang juga nonton MU pas dari zamannya ini ya David Beckham yang masih pada main. Ya gue sih sebenarnya biarpun gue suka ngeledekin MU juga, tapi ya gue sih juga pengen sebenarnya MU inilah ya kembali ke tim ya nggak harus mungkin juara tiap tahun, tapi at least kembali ke sebagai tim yang emang benar-benar lu emang tim besar, bukan tim Iya. yang jadi tim yang ngelawak kayak sekarang. Iya. Ini tim yang istilahnya ikut membuat sepak bola itu bergelora lah dengan MU-nya. Nggak ada Hmm. MU, sepak bola nggak rame. Benar. Oke deh, kita close untuk episode podcast kali ini. Gua Andri dan Bung Wesley mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye.